Eh ah eh 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 ah eh ah teot 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 teot. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Tolong, di DC lagi pada galau. Iya guys, kenapa ya guys? Aku sampai bingung guys. Jujur. Sabar. Jujur, nanti aku lah show, aku lihat siapa kalau gak pada verif. Ini gue mau sedih juga tapi gak apply. Iya, gak diajak loh. Kalau gak apply gak diajak loh. Ih. Udah. Hidupmu marah-marah mulu. Gue gak jadi datang man. Allah, udah beli tiket pesawat juga. Kalau gitu aku gak bisa nangis guys. Kalau last show berarti banyak pada gak ada yang verif ya. Siapa yang verif? Tanya aja yang lain, gue udah refund. Ya. DC ini isinya galau semua. Ya. Gak verif ya. Gak verif apa gak apply? Ya. Oke, verif. Mantap, mantul. Gak asik pada gak verif yang lainnya. Besok udah H-2 ya guys. Oh my god. Oh my no, oh my wow. Gimana dong guys, kalian gak verif guys? Sampai kemarin udah bongkar lemari gak ada baju yang lurus guys. Apalagi aku gak verif karena fans suara. Gak apa-apa kak, it's okay. Gue datang project keluar kok. Wah berarti kan project keluarnya masih beberapa hari setelah itu. Katanya lu langsung balik tanggal 30-nya gawe. Piye toh? Izin sama lu. Emang bisa kan katanya udah ada yang cuti. Nanti lanjut live di YouTube. Lihat aja nanti ya. Aku tidak mau menjanjikan apapun. Lihat aja nanti. Nggak mau tipu getah. Aku nggak mau tipu getah guys. Nggak boleh soalnya tipu getah gitu guys. Janji harus ditepati. Pas VC kamu aku gak VC. Iya sayang banget. Berarti ceki. Bukan live terakhir kan, ini masih H-3 ya, tolong ya. Kalau live terakhir aku pasti kabarin lo guys. Mangga, strawberry atau jeruk. Info durasi live 70 jam. Gila, 72 jam. Subaton. Aku lagi bawa anak. Kipit ya. Senang dia.
apa. Gak kebayang lu streaming di YouTube tiba-tiba ada media share lu main Wukong sama kursi. Gak usah lah, ntar aja lah. Salah show live Subaton. Gak mau live Subaton, gila, gak mau. Guys, aku gak kebayang live Subaton kayak mana guys. Kayak aku aja ngomong sendiri capek guys. Man baton. Gak. Sabar. Ini kameranya belum gelap kah? Nah, better dikit better. Mangga. Aduh, mata gue dilap-lap. Gue colok nih. Gue colok. Aduh, kecolok. Kalau itu beneran dicolok buta. Mantap. Siapa yang pernah makan jelly kayak gini disedot terus langsung klok langsung ke sini? Pernah nggak? Pernah. Aku gak pernah. Aku pernahnya ketelan permen masih utuh. Permen segede gini masih utuh. Langsung kayak nyawaku kayak keluar dikit terus masuk lagi kayak shock. Kalau permen karet mah dulu zaman kecil aku telan terus. Nggak ada tuh yang jadi karet di usus. Mitos. Masih ya, PP apa aja ya epokin ya, humpah. Halo Man, halo Kak Yak. Tuh jadi ada nata de kokonya ada. Ada nata de kokonya. I love nata de koko guys. Coconut jelly. Thank you Kak Faila. Gue suka buang nata kokonya. Oh my god, tapi dulu ya, aku dulu aku lepeh. Tapi sekarang aku udah besar, jadi aku tidak picky. Jadi aku udah makan semuanya. Mau lihat tren Cijabib yang hitam putih pun mulai berwarna? Gak mau, apapun tentang Cijabib aku gak mau lihat. Gak. Aduh, mataku nanti langsung alergi guys. Guys, jujur banget. Kan ini lagi hektik buat persiapan grad kan. Terus kan kalau misalkan grad kan pasti pulangnya tengah malam kan, kayak malam-malam banget, gak mungkin pulang sore kan, because ya kita aja baru mulai jam 3 gitu kan. Belum ininya pasti pulang ke kosan, nyampe kosan udah di atas jam 12. Guys, jam 8 paginya aku UTS guys. Guys, aku kapan belajarnya guys? Panik dikit jujur. Aku UTS jam 8 paginya. Jadi kayak ibarat udah mau nangis karena grad tuh, kayak tarik dulu ke dalam, masih ada UTS woi, kita simpen nangisannya dulu. Kayak nggak bisa guys, otakku guys. Skip aja dulu gradnya. Gila, mana bisa skip. Ya udah paling tajamnya janganlah, ini masalahnya UTS-nya offline dan soal guys. Jadi yang UTS offline dan soal itu cuman sabar, hitung dulu.
Cuma satu sih, itu satu-satunya UTS ngerjain soal offline. Sisanya project yang aku nguli. Nah terus ada juga UTS gamtek, tapi semuanya tuh take home, tinggal kumpulin secara offline, tinggal dikumpulin ke kampus. Tapi tetap aja, oh my god, oh my no, oh my wow, kayak kenapa ya offline ngerjain soalnya tuh pas tanggal 30-nya banget. Kayak kenapa nggak yang lain dulu aja? Kagak ada susulan. Aku udah kapok susulan ya. Aku udah kapok banget. Aku udah pernah susulan UTS waktu aku syuting Oh My Pumpkin di Bali. Itu pas aku minggu UTS. Terus dosennya ngasih tahu aku kalau aku dapat 100 UTS-nya. Tapi nggak bisa dimasukin 100 karena kalau susulan nilainya maksimal 85. Jadi aku dikasih 85. Agak enak dikit. Jadi kayak no, aku nggak mau UTS lagi. Aku nggak mau susulan lagi. 85 masih agak sih. Kayaknya iya deh masih. Tapi tetap aja nggak tahu sih, kalau aku sih mementingkan angka ya. Apa karena masih ke bawah SMA? Padahal SMA aku udah lama banget. Tapi ya udahlah. Tapi kayak guys, melihat angka 100 tuh kayak wow, 100 gitu gak sih? Even kalau 85 tetap A, ya nggak? Undur aja lah, show-nya nggak bisa. SMA aja dapat 100 mustahil kecuali Mandarin. Aku SMA pernah sih dapat 100. Flexing. Bahasa Jermanku 100. Flexing. Apa lagi? Bahasa Inggrisku 100. Flexing. Bahasa Jerman iya. Kan di sekolahku bahasa Jerman itu kurikulum, masuk pelajaran wajib. Bahasa Jerman itu wajib. Matkul wajib. GPT apa sih? Zaman itu mana ada GPT. Dan di sekolahku nggak boleh pegang HP. Thank you. Aduh, bikin nge-lag ini Kaprinto. Guys, bikin nge-lag guys Kaprinto guys. Wah, ini selayar nih. Brainly ya. Brainly nggak ada sekolah bahasa Jerman nggak sih? Coba bicara. Mana ingat guys, udah berapa tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu. Udah 4 tahun yang lalu, mana ingat aku. Cuman ingat menghitung bahasa Jerman, menghitung angka. Terus kayak aku ikut dikit-dikit doang. Benda-benda. Nopap hoax. Nanti ku carikan. Masih ada kok filenya. Hidupmu marah-marah mulu, buang-buang waktu, bernyanyi sama aku mau pasang background music. Sabar. Ya elah bang, kabel speakernya kendor. Aku harus kencengin, dan kalau gak dikencengin gak keluar di speaker. Gak kedeteksi. Lama udahlah, gak kedeteksi guys, repot. Gak ada request. Ini aja belum bisa. Minum mam. Aku kan ngobrol dari tadi. Resiko speaker KW. Mulut.
Tolong disekolahin mulutnya ya, DZZ. Kok gak ditawarin minum? Nanti ya ditawarinnya. Kalau Kakak Nina nanti aku bawain es teh leci sejerigen. Mana aku keselak, syukurin. Aku maunya ditraktir. Lah itu mah Raisa. Kamu mau ya menggantikan posisiku biar makan sama Raisa? Nono. Gak boleh berkata kasar ya Kak Kanina ya. Nono ya. Nono. Spill baju. Nguli dalam keadaan skena. Kenapa sih guys? Kenapa sih kalian bilang nguli dalam keadaan skena? Padahal aku cuma pakai jersey. Celanaku kulipet sampai dengkul karena gerah banget guys. Gerah, super gerah, panas. Terus apa skenanya? Apa skenanya guys? Maka jersey udah haradang. Enggak haradang lah, orang justru dingin. Sepatu ya sepatu kan yang kemarin lumpur-lumpuran juga pakai itu guys. Emang kenapa sih guys? Gimana bilang ke bapak gua memberikan hadiah ultahku tiket pesawat ke Jakarta buat ke project. Nah bilang gini, Pak, aku kan mau ulang tahun, Bapak nggak mau ngasih aku hadiah apa? Terus dijawab bapaknya, kamu mau apa? Bener ya, boleh milih Pak. Aku mau minta, kalau nggak mau ngomong minta mentahannya aja. Aku mau minta duit buat beli tiket. Kemana? Ke Jakarta, gitu. Jakarta sendirian agak creepy sih. Enggak, di Jakarta tuh banyak transum, banyak ojol-ojol, kemana-mana gampang kok. Apa nih? Kamanda, aku belum Sonichi, kamu udah grade. Ya, telat. Emang iya. Besok live gak? Aduh gak tahu ya. Besok aku juga nguli lagi. Besok aku nguli lagi. Targetnya pokoknya kan tanggal 9 itu pameran. Harus udah jadi semuanya dengan beserta poster dan gamtek segala macam. Tanggal 9. Aku harus udah jadi tuh, kayaknya targetku maksimal kalau bisa minggu ini sih. Kalau maksimal banget minggu depan. Tapi minggu depan udah enggak ding. Minggu depan masih ada waktu. Guys, nanti kalian mau gak aku live nukang guys? Tapi gak besok ya. Kalau udah grade. Gak mungkin bisa besok. Gak bisa besok. Nanti aja kalau udah mau grade. Kalau udah grade maksudnya. Alamak, live nukang. Jelek banget live-nya nukang guys. Bantuin bikin encore. Udah ngafalin blocking, udah ngafalin lirik, udah joget, udah cekica, masih disuruh mikirin encore. Udah video call, ayo masih disuruh mikirin encore juga. Video call udah sih. Live di mana? Gak tahu, lihat nanti.
Kamana panggil aku sayang dong sekali. Waduh, nanti masuk unpopular opinion tentang JKT. Waduh. Ja. Kan katanya geli kalau ngelihat dipanggil sayang, geli. Ternyata dia baca guys lah. Gila, di TL scroll apapun itu quote tweetsnya unpopular opinion itu. Tapi kadang nggak unpopular sih, popular sih. Nama bonekanya siapa? Nggak ada nama. Banyakan populer, iya banyakan populer. Kayaknya mungkin lebih ke opinion aja deh. Opinion about JKT48. Pilih yang mana? Aku sarankan ke imajinasi kalian lah. La 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 la. Gue simpen opini gue di dalam pikiran gue sendiri. Itu loh. W Kanina, oh my god. Kak Kanina. Bonekanya pakai nama gue aja man, gak mau. Ini belum buluk ini. Cilia, kamu ngomongin aku ya Cilia ya. Ngomongin aku kalau diingetin api ya. Aku tiap diingetin api aku langsung pencet loh. Aku langsung TikTok. Meskipun gak bales tapi kan langsung dilakukan. Langsung dilakukan ya Cilia ya. Kok kamu ngira aku udah grade apinya bakal mati? Enggak. Orangnya gak ada. Emang gak ada. Aku tadi baru lihat klipnya Cilia aja. Ada yang nge-tag aku. Katanya parah man. Katanya parah Manda di chat. Ya emang setiap hari kalau misalkan aku udah jam berapa gitu, apinya belum nyala, dia selalu ngechat aku man api. Ya udah aku lihat dari notif, aku langsung apiin gitu loh guys. Piercing baru enggak, aku udah lama banget aku belum nambah piercing baru. Ini yang biasa original, ini yang 2, ini yang helix, ini yang flat. Bikin api sama siapa aja? Aku cuman punya api Cilia doang. Kalau grup Dream, anak Dream ada api. Anak Dream sama Cilia doang. Makanya ketika aku lihat Cilia bikin api sama adik-adiknya, aku merasa kayak waktu itu Cici bilang api cuman aku, sekarang kok banyak ya. Kenapa kamu ngajak api ke adik-adiknya juga? Merasa diduakan, 3kan, 4kan, 5kan aku. Gak akal sama Gen 10 lah. Gen 10 kita tuh cuman Gen 10 ada grupnya guys. Bahkan masih sama Giselle, Kelly, semuanya. Tapi kita cuma ngirim video ke Gen 10 kalau ada yang kocak banget dan relate ke kita. Atau enggak video-video dari kalian. kita suka bikin kalau misalnya ada, wah apalagi nih ini yang tukang shipper au nih suka kirim ke grup, guys lihat guys. Gak kuat. Aduh yang kayak, wih si Raisa lihat di sini jadi apa, jadi manly, dia jadi cowok, jadi laki. Pokoknya nih kalau kalian video TikTok kalian tiba-tiba share-nya nambah out of nowhere, berarti video kalian lagi di-share di grup Gen 10. Lele.
Api Cilia udah berapa? Udah 200 sekian nih, kayaknya 200, hampir 300. Takut banget. Makanya be mindful posting in social media, guys. Tidak boleh jadi akun jahat, akun nakal, akun salkus, akun jelek, akun tubir. No. Pamer api gue 500 sama temen gue. No bukti hoax. Lu jadi ketua geng motor lewat gak? Kayaknya itu setiap cerita antara ketua geng motor, pokoknya anak nakal. Image gue emang segitunya ya guys. Pasangannya sama ketua OSIS, primadona sekolah, oh my god. Geber di jalan. Apa? Ceritakan saat pertama kali audisi di JKT. Apa yang perlu diceritakan, guys? Jadi kayak semua orang tahu apa teman pertamaku itu Ella, karena Ella yang ngajakin aku duduk sebangku berdua karena udah nggak ada bangku lagi. Terus kita ngobrol, ternyata kita masuk bersama. Terus Ella member pertama yang aku main ke rumahnya dan nginep juga di sana. Dan mamaku sahabatan juga sama mamanya Ella. Terus aku inget banget dulu. Gila ya, dulu ambisiku, kok aku bisa ya berani ngomong kayak aku pengen jadi kapten juga di 48. Gila lu. Kalau aku ngomong sama Amanda zaman dulu kayak gede juga nyali lu ngomong kayak gitu di live streaming lagi, ditonton banyak orang lagi, ada jejak digitalnya lagi di RCTI Plus. Berani lu ngomong kayak gitu. Ya nggak usah ngomong-ngomong rambut hijau lah guys. Iya nanti ku hijauin nih rambutnya. Bonekanya lucu kayak gue. Iya lucu. Ini bukan boneka yang dihina sama Cilia ya. Ini boneka baru. Kapan hijau lagi? Nanti ya, kapan-kapan. Dressnya warna apa? Tunggu saja nanti. Guys, jujur agak party pooper dikit. Kalau ceki kan kalian share cekinya ya. Terus jadi orang-orang lihat dressnya, jadi kayak agak nggak surprise di hari H nggak sih guys? Jadi gak surprise ya dressnya di hari H. Iya sensor aja dulu guys, biar di hari H jedeng gitu, jedeng rainbow, cotton candy. Sensor aja dulu guys, tapi sensornya jangan sensor blur ya, sensor stiker ya. Kalau blur kan kelihatan tetap warnanya guys. Atau enggak hitam putih, boleh di share tapi hitam putih guys. Tapi hitam putih bisa di invert, Bang Ibot. Stop Bang Ibot. Stiker aja guys, stiker. Iya stiker aja. Ya lu tweet lah kocak. Iya nanti. Enggak tapi takutnya kayak kalian penasarannya udah tinggi, terus ternyata pas melihatnya kayak kecewa. Nggak seperti yang dibayangin. Nanti kayak gitu, nanti nggak sesuai ekspektasi. Kalau kayak gitu ngapain harus ditutup-tutupin, ternyata kayak gini. Nah kan itu overthinkingku kan yang ngomong, bukan aku. Itu overthinkingku yang berbicara. Padahal gak ada yang mikir gitu. Ya kan namanya overthinking.
Aku lagi naksir banget warna rambutnya Kak Gita, guys. Bagus banget ya. Kak Gita juga jadi sangat-sangat, wah, gila, cantik banget. Warna rambutnya berubah. Wah, emang ya, Bang? Iya benar. Kamanda belajar UTS Hamin 2 jam ya. Guys, jujur, aku baru mau buat cheat sheet. Harus ini cheat sheet. Untung dikasih cheat sheet ya, buat nulis rumus-rumus. Tanpa cheat sheet sepertinya aku mati. Nggak curang, itu dosennya yang suruh. Dosennya yang suruh. Jadi boleh nyatet rumus karena udah bukan anak SMA. Kalau anak SMA harus hafalin rumus bla bla bla. Kalau kita udah ngafalin konsep, nggak perlu ngafalin rumus. Jadi boleh nyatet rumus, boleh pakai kalkulator, yang penting konsepnya paham. Begitu. Dengerin tuh app. No. Rumusnya gak dipakai mentah-mentah soalnya, betul. Nggak tahu ini rumusnya pakai yang mana. Rumusnya banyak banget. Terus cara penyelesaian masalahnya anu inu. Nggak ngaruh guys. Cheat sheet kalkulator tuh nggak ngaruh. Bajunya bagusnya, iyalah, jelas. Hanya ada 100 di dunia, bro. Enggak deng, 99. Karena satunya punya Baskara. Iya. Papale. Aduh, kenapa Jaja Mandiri ya? Stres emang udah stres, guys. Stres UTS, stres grade. Jujur euforia grade-nya jadi nggak kerasa karena stres UTS, guys. Kenapa waktunya sangat tidak pas. Man, promo proyekan luar udah di up di X. Belum lihat lagi. HP ku di sana. Mau lihat X. Kita lihat pengumuman dari Manda Faction ya, guys, tentang proyekan di luar. Udah mau grad malah stres. Iya, emang stres. Mari kita lihat. Weh, oke. Halo, siapa yang verif? Yang verif ketik PPP hadir. Yang nggak verif gimana, Min? Simpan tangismu, sahabat. Kalian yang gak verif atau belum bisa hadir di Teater Kelulusan Amanda masih punya kesempatan untuk hadir di project last show-nya Amanda ya, guys. Akan diadakan di luar teater, don't forget. Di mana tuh? Kapan? Bisa cek infonya di sini. Manda Faction memahami perasaan teman-teman yang gak verif atau kesulitan untuk hadir di tanggal 29 di CGV ya. Oh, sabar dulu, dibaca dulu ya. Tenang saja, kalian masih punya kesempatan untuk hadir di acara spesial Kelulusan Amanda yang akan diselenggarakan di luar teater. Tanggal, catat, 4 April 2026 jam 2 siang di Taman Ismail Marzuki, Galeri Cipta 2. Kita ketemu di Taman Ismail Marzuki tanggal 4 April. Yeay, sudah menjadi ex-member itu, guys. Kita akan ketemu tanggal 4 di Taman Ismail Marzuki. Gratis, guys. Datang aja, guys. Bawa diri Anda, siapkan diri doang. Nggak usah bawa apa-apa. Cheat sheet-nya logo apa tuh? Kayak kenal. Ya TTA. Foto boleh ya. Pikir-pikir dulu ya. Pikir-pikir dulu. Nah, apabila teman-teman ada pertanyaan bisa diajukan lewat reply thread ini ya.
Tuh, see you guys. Serangkaian projectnya ada di Taman Ismail Marzuki. Let's go. Jam 2 ya guys, sampai dengan selesai. Jujur, gimana ya proyekannya, aku jadi penasaran. Ada proyekan online nggak, Min? Ada proyekan online nggak, Min? Ih, astaga, aku baru nyadar logo Manda Faction setengahnya cookies ya. Ah, lama. Reseller Amanda Cookies. Awas ya kalau nggak jadi reseller beneran ya. Manfact. Kutagi ya, awas kalau nggak jadi reseller beneran. Lah baru sadar dia. Sadar kalau namanya, kalau logonya nggak sadar. Si kocak. Nih, thank you, Mom. Minta minum juga nggak? Thank you. Enaknya air putih. Target pakai daster. Dikira aku jadi emak-emak kemarin pakai daster. Tahu SMA Taruna Nusantara nggak? Taruna Nusantara tahu deh kayaknya aku. Hah? Kayak aku tahu deh yang Taruna. Suka yang mah nggak kayak sebelah itu siapa? Apaan gelut-gelut? Gak boleh gelut. Berubah. Gimana ngulinya hari ini? Hari ini tuh sebenarnya kita menyerah untuk sekarang. Kenapa menyerah? Kayak tadi tuh lagi bikin pasak gitu loh. Jadi 2 bambu kan, bikin colokan dan plug gitu loh, cowok cewek. Jadi bikin yang bagian cowoknya udah yang kayak plugnya gitu, si bambunya udah diruncingin 2. Nah bagian ceweknya itu lubang 2-nya itu yang aku ngebor itu guys. Tapi udah digimanain pun susah banget masuknya, kayak susah lah pokoknya guys. Nah terus bambunya pecah guys. Makanya setelah bambunya pecah satu langsung kayak oke, stop, jangan dilakukan lagi. Kok dari bambu, kenapa gak dari kayu jati? Ketentuannya begitu, dari kampus harus bambu ya, semuanya pakai bambu. Kalau pakai kayu mahal, kalau pakai bambu masih lebih murah. Itu beneran mandiri ya, gak diajarin dulu. Kemarin kita sempet di workshop kayu, tapi workshop kayu bukan workshop bambu, karena di carpenter, tukang kayu. Tukang kayu. Do you get the jamu? Kita ke tukang kayu gitu, terus kayak diajarin cara pakai alat-alatnya. Tapi kan itu alat-alat profesional, bro. Mahasiswa mana punya alat gitu. Ya kita pakai gergaji lah. Wek. Dan seabad juga. Terus kita pakai sculpting itu yang tok itu. Terus ada yang beli Gerinda kan. Ada yang beli Gerinda. Nah, kelompokku mah menjunjung tinggi prinsip reuse recycle tanpa membuang-buang duit, tenaga, dan
energi, yaitu meminjam kelompok sebelah. Hahaha. Tidak membeli, kawan. Kita tidak membeli. Namanya sustainability, guys. Kerja cerdas. Daripada keluar duit buat sekali pakai doang, mending kita tunggu mereka beres, pinjem gitu, guys. Itu namanya menghemat. Work smart, bro, not work hard. Weh. Hemat semuanya. Yang dipinjemin mau aja lo, mau. Bor, pinjem. Mata bor, pinjem. Yang punya kita modal. Sebenarnya kita modal. Tahu nggak kita modal apa? Kita modal 1 gergaji dan 1 pulpen dan 1 meteran. Yeah. Itu semua nggak beli. Kita punya masing-masing. Gerinda minjem. Palu minjem. Bor minjem. Mata bor minjem. Apalagi, guys? Pemahat minjem. Kita tuh diajarkan untuk konsep sustainable, guys. Nanti tuh ada UTS-nya. Ada UTS-nya kayak bagaimana kita mengolah, bagaimana kita memperkirakan supaya tidak terjadi kebanyakan pesan bambu atau kebanyakan mengeluarkan ini itu yang tidak efisien. Ngerti gak? Jadi the more efisien itu makin bagus. Berarti sustainable kita berhasil. Konsep recycle kita, guys. Sustain sama nggak modal beda tipis sih. Sama, nggak beda. Sama. Kita modal kok. Kita modal gergaji sama meteran, sama spidol. Gitu. Modal nekat betul. Lanjutin nostalgianya yang kemarin. Apa ya? Kemarin kita cerita-cerita apa, guys? Oh iya, tren. Kalian masih mau nostalgia apa? Oh ya, kemarin cerita di desa ya. Andai bisa mengulang waktu, aku pengen banget sih ke situ lagi, meskipun harus dengan serem-serem di tengah hutan. Aku mau, seru banget. Bahkan ya, guys, ketika aku udah pulang dari desa itu, kan aku udah tukeran kontak sama ibunya kan. Bahkan setelah aku pulang dari desa itu, kan ibunya punya bisnis jamu kan. Aku jualin di Jakarta, guys. Aku jualin di Bandung, guys. Temen-temen mamaku yang mau pesen di aku telepon, "Ibu, bisa kirim ke Bandung ini segini, jamu wedang segini, wedang jahe segini, blablabla, kirim ke Bandung." Ku jual. Yeay. Karena orang-orang juga suka, guys. Enak banget. Reseller, benar. Aku reseller. Dari kecil emang ada jiwa bisnisnya. Guys, aku juga mau cerita ini. Ya ini mengalir nih ceritanya, sama tentang jualan juga, guys. Dulu waktu kecil, waktu SD, kelas 2 SD atau kelas 3 SD. Kalau kalian tahu penghapus yang bentuknya banyak, yang kayak ada bentuk strawberry, bentuk mobil-mobilan, bentuk apa? Tahu yang kecil-kecil segini? Penghapus yang aneh-aneh, bentuk donat, bentuk roti. Nah, dulu tuh ada tuh. Jadi aku minta dibeliin ke papaku. Aku minta dibeliin. Jadi tuh dia satu set gitu, penghapus isi 50, guys. Penghapusnya isi 50 biji. Itu gambarnya unik-unik gitu. Ada yang buat cowok, ada yang buat cewek. Kalau buat cowok yang mobil-mobilan gitu-gitu kan. Kalau yang buat cewek ya buah-buahan, strawberry atau
Pokoknya yang pink-pink, ya yang lucu-lucu makanan. Terus isi 50. Harga dari penghapus 50 itu tuh 15.000 guys. 15.000 dapat 50 penghapus. Aku jualin di sekolah 2.000 satu biji. Satu biji 2.000. Aku jual 50. 100.000, untung 85.000 guys. Habis guys. Semua orang pada beli guys. Semua orang pada beli. Habis. Lana lagi nonton. Emang iya? Halo Lana. Lana kamu mau gak beli penghapus aku? Ayo Lana. Hai. Kamu lagi live juga kah Lana? Ayo komen Lan. Kamu komen pakai akun bodong apa pakai akun official? Akun bodong dia emang ya? Oh pakai second. Gak apa-apa. Aku juga nggak pakai, kalau nonton IDN orang nggak pakai akun JKT. Nggak pakai akun sih, nggak login. Jangan di spill dia punya 2 akun. Nggak tahu, aku nggak tahu dia punya 2 akun atau enggak guys. Kan bisa nonton kalau nggak login. Nggak perlu login kalau untuk nonton. Don't call me darling. Nggak bisa man? Bisa. Aku kan kemarin nonton live-nya Raisa nggak login. Kan aku tunjukin ke kalian nih, nggak bisa komen, harus login dulu. Paket dari Lana. Paket. Halo viewersnya Lana. Welcome to my life. Welcome to my life. Asik. Lanjut cerita. Cerita apa ya tadi ya? Oh iya, jualan. Aku pernah jualan apa lagi ya? Penghapus. Aku yang inget banget sih penghapus sih. Soalnya itu aku cuan banget coba. Dan modalnya gak dari aku guys. Aku kan minta dibeliin papa. Modalnya bukan dari aku, tapi keuntungannya diraup aku semua. Jualan penggaris nggak pernah deh aku kalau jualan penggaris. Duitnya nggak dibalikin. Aku lupa jualan apa lagi. Pokoknya stationery deh. Kalian masih ngalamin ini nggak sih, tukar-tukaran binder? Kertas binder. Kalian ngalamin nggak? Aku dulu masih ngalamin tau. Yang kayak apa ya? Mereknya apa guys? Yang mahal itu guys, yang kayak, wih, lu punya kertas binder ini. Kalau mau tukernya 1 kertas itu sama dengan 5 kertas biasa, kayak gitu guys. Aku lupa mereknya apa ya. Harvest. Oh iya, Harvest. Aku dulu ngoleksi binder. Terus dulu ya, nggak tahu pas aku ada satu lagi bukan Harvest guys, yang cewek-cewek yang gambarnya cewek fashionista, cewek-cewek fashionista gitu loh. Jadi ada berbagai model cewek-cewek. Apa ya? Monokurobo aku tahu. Yang babi itu bukan sih? Miss ya? Miss kalau nggak salah, kertas Miss apa gitu kan. Gitu. Terus apa lagi ya? Dulu tuh aku ngoleksi Angry Bird guys. Binder Angry Bird. Inget banget aku. Angry Bird biru, Angry Bird kuning, Angry Bird merah, Angry Bird
pink. Bahkan babi-babinya pun ada kertas bindernya semuanya. Terus kayak teman-teman aku nggak mau pada barter kertas mereka karena mereka nggak suka Angry Bird. Jadi aku kesusahan untuk trade binder. Terus ini apa sih, kucing Mary main nggak? Tapi Angry Bird semua Angry Bird ada aku main, bahkan sampai Bad Piggy-nya juga aku main. Semua jenis Angry Bird Space, Angry Bird apa semuanya. Iya, aku sampai punya mainan aslinya guys, figur aslinya. Pantesan gampang angry. Nyi. Space, Star Wars, ya semua main. Bad Piggy juga main. Gara-gara cerita bisnis sambil bernostalgia. Iya benar guys. Wah, aku inget juga dulu guys. Dulu waktu zaman SD aku tuh by the way baru pegang duit itu SMA guys. Jadi SD SMP aku belum pernah pegang duit. Karena waktu SD itu sekolahku ngasih makan, ada lunch kan. Jadi nggak perlu, mamaku gak kasih duit lagi gara-gara makan siang udah ada dari sekolah. Tapi ya gitu kan, nggak bisa milih menu kan, ada lunchnya. Terus waktu SMP itu aku gak catering dari sekolah, aku catering di mamanya temen aku. Jadi aku cuma dikasih duit 20.000 setiap hari, tapi 20.000 itu langsung dikasih ke kakak cateringnya yang nganter catering tiap hari tuh. Cateringnya 20.000, tapi itu udah gede banget guys, udah kenyang banget. Soalnya kalau 20.000 tuh kadang menunya nasi, meatball atau enggak steak atau enggak kari. Pokoknya enak-enak deh makanannya, beneran deh enak banget, katsu gitu-gitu. Nah tapi kadang kalau aku bosen, 20.000-nya tuh aku nggak tukerin catering, aku jajan. Dulu di sekolahku tuh aku karena duitku 20.000, jadi aku kadang suka nabung guys. Aku suka nabung, kayak misalkan aku nabung 2 hari untuk membeli, di sekolahku ada sushi kan, jadi aku pengen banget jajan sushi, jadi aku nabung untuk beli sushi. Terus apalagi ya, di sekolahku ada, aku lupa, ada banyak, ada siomay batagor, tapi siomay batagor aku nggak mau beli karena mahal. Kayak satu bijinya 6.000 guys. Itu mahal gak sih? Mahal ya? Menurutku lo mahal. Satu bijinya 6.000 siomay. Terus oh iya, pizza. Benar, aku paling sering beli pizza karena pizzanya enak di kantinku gitu. Terus anak-anak gak dibolehin keluar sekolah gara-gara gak boleh jajan di luar sekolah. Satu biji atau satu piring, satu biji siomay, satu biji 6.000. Telur puyuh kayaknya nggak ada deh, telur puyuh adanya siomay, kentang, tahu gitu-gitu. Terus sushi yang paling aku suka, sushi bijian juga ada, tapi sushi bijian lebih mahal daripada sushi porsian. Terus nasi goreng juga enak, nasi goreng sosis. Terus ada bakpao isi salted egg, isi daging sapi, isi gitu-gitu. Terus ada my favorite, favorit mama juga, minuman di kantin, liang tea guys. Liang tea tuh enak banget guys. Itu minuman kayak, tahu gak sih liang tea guys? Minuman teh sehat gitu pokoknya. Bakso nggak ada jajanan gerobakan ya man, nggak ada, cuman ada kantin doang. Kantinnya cuma satu dan nggak boleh jajan keluar, dan di luar sekolah juga nggak ada yang jualan sih. Sekolahku di pinggir jalan besar guys, jadi nggak ada yang jualan kayaknya. Nasi padang ada, nggak ada lah. Tapi ya dulu waktu zaman SMP kalau misalkan anak-anak
yang suka pada nakal itu mereka suka nitip nasi padang ke office boy, minta tolong beliin. Kayak misal nasi padang berapa sih guys, pokoknya mereka kasih duit nih 50.000, terus kayak minta tolong beliin nasi padang di luar sekolah buat lunch gitu kan, buat makan siang. Terus duit kembaliannya ambil aja mas. Ya seneng kan OB-nya, jadi sering banget mereka titip OB gitu. Office boy, iya office boy. Milih dia ada gak? Nggak ada lah, nggak boleh guys. Gak tau dulu sekolahku tuh kayak nggak boleh micin, nggak boleh apa yang kayak goreng-gorengan. Sekolah sehat, bener. Bener banget, soalnya dulu pernah ada guru yang jualan ciki-ciki gitu, kena tegur sama sekolah. Agri bentuk masjid. Agri bentuk masjid maksudnya? Cetakan. Agar dicetak. Emang ada ya cetakan masjid? Waktu pulang sekolah langsung nongkrong di kafe depan sekolah. Wih, gila keren. Aku juga waktu sekolah aku pernah naik angkot guys. Aku pernah naik angkot dari sekolah ke mall. Karena dekat mallnya, tinggal ke bawah. Tapi aku nggak mau jalan, jadi kayak kita nanya satpam, bisa naik angkot gak ke bawah? Bisa. Dulu kan belum ada ojol, jadi kita rame-rame naik angkot guys, seru banget. Terus apa ya yang paling aku suka? Aku paling suka bihun sih, bihun rebus. ST ada berapa ya mah dulu ST ya mah? ST dulu berapa ya? 7.000 guys. 2000 berapa tuh? Udah lama pas SMP. 2010-an ya? Iya 2010-an. 7.000. Iya. Nah, tapi pas aku masuk SMA itu jajanannya variatif banget guys, karena banyak banget yang jualan dan boleh keluar sekolah. Jadi kayak wah, wawasanku langsung boom. Oh my god, ternyata sevariatif ini jajanan-jajanan sekolah. Itulah aku nyoba tuh cilung, cilor, cimin. Oh my god, segala aci itu heavenly. Aku nyobain waktu SMA guys. Karena waktu SMA aku pindah sekolah. SMA aku pindah sekolah ke sekolah swasta yang satu sekolah sama Desden itu loh. Nah, terus kan itu pertama kali nyobain pokoknya segala makanan aku coba guys, sumpah demi apapun. Semua makanan, semua jualan siapapun aku beli. Tau nggak, sosis digulung telur itu aku beli, digulung mie aku beli. Terus kayak ditawar kayak mau bumbu apa, nggak tahu apa aja, pokoknya campur lah semuanya yang ada. Oke. Tahun pertama aku SMA guys, aku masuk rumah sakit guys, aku tipes. Ternyata lambungku tidak kuat karena belum beradaptasi. Setelah tipes, semua makanan langsung bisa masuk guys. Langsung bisa guys, itu namanya apa? Adaptasi lambung. Perkenalan. Nah, setelah tipes langsung kebal, segala makanan jorok bisa masuk guys. Gitu. Iya, aku juga pernah tuh. Ini ya mam, susu yang di sepeda itu loh guys, tau gak? Jadi dulu aku pernah minum susu kemasan yang di sepeda itu, yang teng 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 itu tau kan? Susu yang di gelas-gelas itu loh. Itu pertama kali aku beli sama mama sama papaku guys. Aku rasa apa ya dulu mas? Strawberry aku ya? Mah. Iya. Rasa strawberry. Terus setelah itu mamaku nggak bolehin lagi. Kenapa? Setelah aku minum susu dari sepeda itu, aku muntaber guys, langsung diinfus. Aku gak berhenti muntah dan diare.
Terus aku langsung masuk rumah sakit. Tapi nggak basi guys, nggak basi kok. Orang mama papaku nggak kenapa-napa. Ya udah, sejak itu aku nggak pernah minum itu lagi. Terus aku gak dibolehin minum itu juga. Gitu. Tapi sekarang tahan banting guys lambungku guys. Mau makan apapun, makan jorok apapun aku bisa guys. Makanya itu adaptasinya tuh perlu pengorbanan dulu, tipes dulu sekali. Tipes dulu, langsung tahan. Dulu waktu kecil juga aku gak dibolehin minum soda-soda gitu. Sekarang bisa tuh soda. Es lilin pernah, aku pernah nyoba es lilin. Dulu aku sama mama gak dibolehin jajan di luar rumah. Tapi setiap pulang sekolah kan aku dijemput kan. Aku selalu kayak, wah ini my bestie dulu ada supir aku. Tiap pulang sekolah aku selalu diajak sama supirku ke warung untuk beli permen. Padahal dulu aku kan sangat tidak boleh makan permen guys. Tapi selalu kalau tiap pulang sekolah sama supirku selalu dibelokin ke warung buat beli permen. Terus aku senang banget. Makanya aku mengalami yosan guys. Ya pokoknya itu permen karet yang itu guys. Itu udah gak ada kan, ya lah mereknya juga udah gak ada. Aku ngalamin loh. Terus aku masih ngalamin permen yang lidahnya jadi warna-warni. Terus coklat kacamata yang kayak merek Coco itu ada. Terus permen kaki, itu favorit aku, permen kaki. Nah itu my bestie tuh. Kalau bukan karena supirku aku nggak tahu permen legend itu guys. Permen kaki enak banget. Karena rasa mangga, aku suka banget rasa mangga. Permen sapi susu kan? Tahu permen sapi susu. Terus apa ya, jangan-jangan gak? Oh, permen coklat payung guys. Kalian tahu coklat payung nggak? Coklat payung, coklat koin. Nah tapi dari dulu aku nggak suka coklat, jadi aku nggak beli yang kayak gitu. Marble, iya yang permen bulat-bulat itu kan warna-warni kan. Aku paling suka rasa anggur. Oh ya, aku masih ingat. Paling suka rasa anggur. Iya nggak bisa guys, itu nggak bisa mau bilang apa. Permen kelereng. Nah itu juga tuh lollipop yang brand anak kok sembarangan. Gitu loh, apa sih? Ya itu loh, aku nggak boleh sebut mereknya itu. Milk Kitty. Nah itu aku suka banget. Aku suka rasa melon. Kalian paling suka rasa apa guys? Rasa permen yang kalian paling suka? Milk Kitty. Aku paling suka melon. Ih, gak enak coklat. I don't like coklat. Melon itu the best guys. Kalian harus cobain yang warna hijau melon. Apalagi ya jajanan jadul. Rambut nenek juga. Aku kayaknya tahu rambut nenek dari kapan ya, aku lupa deh. Es plastik, aku belum pernah deh kalau es plastik. Es lilin di plastik. Oh ya, yang bagi 2 Kiki enak tau. Itu aku juga suka. Aku paling suka rasa anggur juga.
Iya, setrika, nggak tahu. Es cekek tuh ini kan, maksudnya minuman yang di plastik di gini kan, yang dicekek. Aku tahu tuh, tapi dulu nggak ada sih kalau di sekolahku ke es cekek. Tapi aku tahu bis frozen, emang bisa ya di frozen ya? Permen gula batu, dulu ya mah aku nggak boleh makan permen, bolehnya gula batu ya mah. Tuh guys, dulu aku nggak boleh makan permen, jadi aku kalau mau manis-manis aku ngambilin gula batu yang masih wungkul gede-gede gini, aku keretuk. Es kepal aku ngalamin, itu mah udah gede nggak sih? Es kepal mah aku udah SMP, udah gede. Oh, ini frozen yang bis lemah frozen, yang yogurt itu, yang susu yang kayak bantal terus di frozen. Aku kira bis lemah biskuit. Kirain yang biskuit, ternyata bukan. Oh itu tong bukan permen, tong bukan biskuit. Itu aku suka, itu sampai sekarang masih ada nggak sih guys? Itu permen kacang kan, si tong itu aku suka banget loh, itu enak banget. Itu aku sekali makan bisa kayak 10 deh sekali makan. Guys, kalian harus tahu, ini adalah jajananku yang paling kusuka tapi tiba-tiba menghilang dari peradaban guys. Berry, tahu nggak? Berry mantap, yang kayak wafer, bukan wafer, apa ya? Yaitu yang isinya blueberry guys. Tahu nggak? Yang blueberry itu enak banget. Tiba-tiba menghilang dari peradaban. Berry mantap. Ganti topik kenapa? Kayaknya nggak ganti topik sih. Aku harus end live guys. Ini aku udah 11%. Udah jam 23 ya. Besok aku mau nguli juga. Kok bisa sekarang hilang? Makanya nggak tahu. Gara-gara itu gue suka selai blueberry. Nah, aku sampai sekarang kalau makan roti bakar selalu pesan blueberry keju. Always. Blueberry keju is the best. Blueberry keju tuh paling enak. Aku paling gak suka coklat. Jadi kalau misalkan martabak, roti bakar ada coklatnya, aku skip. Gak suka. Keju selimut, tahu. Itu juga enak guys, enak. Itu yang bentuk donat. Apa ya yang bentuk donat? Yang bentuk donat coklat biskuit bentuk donat. Apa guys? Aku lupa guys. Tapi kalian tahu gak? Tahu kan? Yang gepeng itu loh. Itu enak tahu. Lupa lah aku. Ya itulah ya. Yang bungkusnya oranye, iya benar. Yaudah guys, kita terlalu keasikan ngomongin jajanan. Sampai ini aku udah 10%. Kita harus end live. Aku harus baca top gifter sekarang juga sebelum mati, daripada kalian gak kebaca ya top gifternya ya. 20 ada Kak Mysterious Love, 19 ada Kak Sarip, 18 ada Kak K, 17 ada Maharaja Pinuet, 16 ada Kak Kanina, 15 ada Kak Habib, 14 ada Kak Abra, 13 ada Kak Audi, 12 ada Kak Cahaya, 11 ada Kak Faila, 10 ada Kak Kaf, 9 ada Kak Tepi, 8 ada Kak Franco. Kak Franco verif ya? Ya, yang lainnya nggak verif Kak Franco. 7 ada Kak Keju, 6 ada Kak Dynamite. Wah, hampir saya aku sebut nama aslinya ya. Salah nanti berabe, blunder.
Hampir saja. Iya ngomongin jajan jadul full merek. Tapi itu merek-merek dulu. Nggak apa-apa guys. Itu udah nggak ada sekarang. Terus nomor 5 ada Kak Muhammad. 4 ada Kak Gibran. Kak Gibran lihat ya. Terus nomor 3 ya ada orang ini lagi. Malas gua. Thank you Kak ada Jet. Berarti datang tanggal 4 ya. Thank you Kak Irfan. Nomor 1 ya ada Kak Printo. Malas gua. Thank you Kak Printo. Tanggal 4. Oke, berarti hari H nggak datang dong. Atau extend. Aku lupa tadi. Hari H datang tetap tanggal 4 atau enggak? Oh enggak. Oh jadi reschedule. Oke deh. Terima kasih yang sudah menemani ya Pinku. Terima kasih. Miau. Ih jadi kayak itu yang dulu. Makasih. Miau. Oke, terima kasih semuanya. Pose-pose cekrik. Dadah, see you besok kalau aku sempat, oke? Dadah, bye.